Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali ya. Dan yang akan saya ajarkan pada kali ini adalah ilmu penakluk ya. Jadi silakan tonton videonya, jangan kalian skip ya. Dan kalau video saya bermanfaat, silakan bantu subscribe ya, bagikan, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Itu saja ya. Mari kita akan mulai. Nah, ilmu ini adalah ilmu penakluk ya, karena tujuan daripada ilmu ini adalah untuk menaklukkan hati yang keras ya. Misalnya Anda mempunyai anak yang bandel ya, maka ilmu ini cukup Anda bacakan di saat dia tidur di telinga kanannya ya. Bacakan 7 kali ya, itu lalu tiupkan perlahan di telinganya, maka insya Allah mudah-mudahan anak tersebut akan menurut ya. Ulangi ini jika ada kesempatan ya. Nah, terus selanjutnya ini bisa juga dipakai misalnya kepada atasan, atasannya misalnya kasar orangnya misalnya, atau juga pelit orangnya, mudah marah misalnya, maka bisa dibacakan ya. Nah, bisa juga dilakukan dengan jarak jauh, misalnya kalian di saat kalian tidur ya, bayangkan wajah daripada bos Anda, lalu Anda bacakan mantra ini sebanyak 7 kali ya, dan niatkan dikirim kepada bos Anda ya, maka ketahui namanya. Maka jika dilakukan selama 7 malam, maka insya Allah mudah-mudahan maka bos itu juga akan lebih menghargai Anda dan menuruti kata-kata Anda. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, misalnya ada peliharaan ya, hewan, misalnya Anda melihara kucing misalnya, apa hewan-hewan lainnya ya, maka cukup bacakan di telinganya sebanyak 7 kali ya, dan ulangi ya selama 7 hari ya. Maka binatang peliharaan Anda itu akan menurut ya, dan akan sangat jinak sekali ya. Ini bisa kalian coba langsung nantinya. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah misalnya mempunyai suami yang keras, misalnya sering keluar rumah misalnya, atau juga tergoda dengan wanita di luaran sana misalnya, maka ketika dia tertidur, bacakan ini ya di telinga kanannya ya, bacakan, niatkan supaya dia lebih sayang dan lebih menuruti kata-kata Anda. Maka selama 7 hari ya, lakukan terus menerus ya. Jika ada kesempatan, maka dia akan tunduk dan akan menuruti kata-kata Anda. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat juga, ini bisa kalian lakukan misalnya kepada calon pacar Anda misalnya. Ini bisa kalian bacakan kepada makanannya misalnya, bacakan sebanyak 7 kali ya, lalu tiupkan dan usahakan supaya bisa dimakan oleh target kita. Maka dia akan lebih sayang dan akan lebih menuruti kata-kata kita. Jadi inilah manfaat daripada ilmu penakluk ini. Nah, itu manfaatnya ya. Dan sekarang saya akan bahas masalah cara mengamalkannya. Jadi sama seperti yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Jadi ketika kalian mendapatkan mantra ini, maka kalian salin ya, dan setelah itu kalian hafalkan. Dan benar-benar hafal ya. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari hafalkannya sampai dia benar-benar menyatu ke tubuh kita, barulah kalian gunakan ya. Seperti itu tata caranya ya. Nah, dan seperti biasa juga mantra ini saya akan tulis di deskripsi ya, dan itu nanti kalian salin dan kalian mulai hafalkan gitu ya. Nah, ilmu ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi ketika kalian dapat, jadikan ini amalan ya, amalan hari-hari kalian ya, sehingga ilmu ini benar-benar menyatu ke tubuh kalian, dan suatu saat kalian membutuhkannya, maka silakan kalian praktekkan. Maka hasilnya ini akan sangat luar biasa sekali itu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi ya, dalam kita menyempurnakan suatu keilmuan, kita harus rajin dalam mengamalkannya. Apalagi ilmu ini tidak menggunakan ritual puasa dan sebagainya. Jadi jadikan ilmu atau amalan ini sebagai suatu kegiatan ya,
dimana kita misalnya ada waktu kita baca, sehabis sholat misalnya kita baca, supaya keilmuan atau mantra ini bisa menyatu ke dalam tubuh kita. Itu yang paling penting ya. Nah, kedua, ambil syafaat dari sholawat Nabi ya. Jadi sebelum kita menggunakan setiap keilmuan, maka bacalah sholawat Nabi ya, baru kita amalkan keilmuan kita. Maka ini akan jauh lebih cepat reaksi daripada ilmu atau mantranya, daripada kita tanpa membaca sholawat Nabi. Namun ingat ya, gunakan ilmu itu untuk kebaikan ya. Jangan kita salahkan keilmuan untuk tujuan nafsu kita. Jadi gunakan keilmuan itu untuk kebaikan dan membawa manfaat bagi orang lain, itu ya. Nah, kurasa sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa ya selalu dukung channel saya, dan bagi yang baru menemukan channel saya ucapkan salam kenal, dan semoga terus terjadi silaturahimnya. Amin ya robbal alamin ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.